Jadi di sini ya Cie, gue kan baru kemarin nih gue ngebahas tentang berita duka lah gitu, tentang kematian gitu kan. Dan tiba-tiba hari ini men ada lagi ya Cie, tapi berita kali ini tuh datang dari Indonesia sendiri ya men. Dan yang bikin gue agak kesel adalah berita kali ini tuh datang dari pemuda gitu. Masalah pemuda-pemudi itu apa? EW udah pasti ya men. Bermula dari EW terjadi pembunuhan gitu. Makanya gue agak kesel di sini. Kenapa? Karena nih gimana cara bilangnya ya? Mereka yang ngelakuin tapi si ceweknya yang bunuh gitu. Jadi kayak apa ya cara bilangnya? Pokoknya gini lah men ya. Gue bakal kasih tahu penjelasan gue. Intinya gue di sini nggak seneng banget dengan berita kali ini. Cuma karena ini udah terjadi, jadi gue ikut berduka cita atas meninggalnya Ari Pratama gitu kan. Seorang kru di channel Terakos kalau salah gue. Terakos tuh boy yang pernah inilah, yang pernah makan di depan TPS. TPS apa? Tempat pembuangan sampah. Iya bener, di depan TPS lah gitu kan. Jadi intinya gue udah pernah lihat juga si Ari ini dan gue juga kaget tiba-tiba dia meninggoy gitu kan. Tapi di sini ternyata ada alasannya kenapa dia meninggoy, dan alasannya itu bukan karena penyakit men, karena dibunuh pacarnya. Anjing, gue kaget cuy. Udah kita lanjut aja kali ya, atau gue benerin dulu kali ya. Sabar. Yo, halo teman, kembali lagi bareng gue Siras dan ya. Oke teman jeruk, kali ini men gue bakalan coba untuk bahas berita duka sebenarnya. Tapi di sini gue agak kesel sama ceweknya gitu kan. Dan juga ini perilaku mereka berdua sebenarnya, dan ujung-ujungnya terjadilah pembunuhan gitu kan. Nah di sini gue bakal coba kasih lihat tuh ke kalian gimana videonya, penjelasannya bagaimana, kronologinya bagaimana. Baru nanti di akhir bakal gue kasih tahu ya men ya, pesan moral di video kali ini gitu. Ini bener-bener penting banget buat kalian semua untuk pelajari gitu, karena bahaya banget untuk kalian ngelakuin pergaulan bebas di zaman sekarang gitu. Karena lu tahu sendiri nanti ya men, gue bakal kasih tahu ke kalian moralnya di mana ya men ya. Oke, kita bakal langsung aja gitu ke video dulu coy. Let's go. Oke men, sekarang kita udah dari TikTok ya, dan di sini kita bakal langsung aja play tanpa banyak bacot lagi, karena di sini nanti gue bakal jelasin panjang lebar lah gitu kan. Coba kita nonton dulu yang ini men. Let's go. Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan, atas meninggalnya salah satu tim satu sahabat kita, Ari Pratama gitu kan. Semoga diterima di sisinya, diterima semua amal baiknya dan diampuni segala dosanya, amin. Nah ini dia nih coy ya. Jadi dia tuh sempat kayak bikin video bareng temennya, itu makan di depan TPS gitu, atau tempat pembuangan sampah. Bener gak sih? Gue takut salah anjir. Bener ya, bener kali ya. Gue nggak tahu sebutan-sebutan kayak gitu bos semua dah. Jadi intinya di sini lu bisa lihat nih, belakang itu tempat pembuangan sampah, dan dia makan mie depan itu. Dan ini sempat viral juga videonya. Gue sempat nonton juga, dan ini terhibur juga gue nontonnya ya men. Makanya gue agak kaget juga tiba-tiba lah kenapa dia meninggal gitu kan. Apa jangan-jangan gara-gara penyakit habis makan ini? Kan gak mungkin juga, dia masih muda coy gitu kan. Terima kasih kak sudah menghibur kita lewat mukbang di Antang. Antang apa cok? Antang itu kali ya, tempat pembuangan sampah kali ya. Coba kalian komen di bawah atau juga coy.
diri, bro. Makassar, selebgram Ari Pratama tewas ditikam oleh pasangan perempuannya di sebuah wisma di Makassar. Oh, wisma bukan hotel ya. Oh, ternyata ini di Sulsel ya cuy ya. Sebelum tewas, Ari terlihat berlari dari kamar wisma dalam keadaan tak berbaju. Setelah ditikam, lu ngapain tak berbaju? Ngapain, bos? Ngewe apa gimana? Gue gak ngerti juga cuy ya. Momen tersebut terekam CCTV di wisma tersebut kan pada Jumat. Berarti Jumat nih. Baru aja nih. Berarti gue rekam hari ini hari Minggu ya. Bukan hari Sabtu nih gue nih. Kemarin coy, sumpah dah. Jumat kemarin sumpah. Polisi menyebut Ari ditikam AA saat kondisi tidur. AA ini nama ceweknya ya men ya, yang diketahui berstatus mahasiswi, terus menyerang Ari yang sudah terbangun dari tidur. Oke, berarti si AA ini tuh menyerang si cowoknya pada saat si Ari ini lagi tidur gitu ngap. Oke, awalnya dia pelaku tunggu korban lelap. Oh, jadi dia nunggu nih, ceweknya nih nunggu cowoknya udah tidur belum gitu kan. Pada saat udah tidur baru tuh ditusuk-tusuk sama dia gitu kan. Setelah itu Ari terlihat berlari kecil dengan mencondongkan badannya ke depan. Terlihat tangannya memegang bagian perut. Ari lalu berlari melewati sebuah pintu untuk menuju ke resepsionis. Dalam video itu seseorang yang ada di resepsionis sontak mencari bantuan setelah melihat Ari datang dalam kondisi terluka parah. Berarti intinya kronologi begini coy. Ketika si AA ini kan lagi sama si Ari gitu kan, lagi gua nggak tahu ngapain ya coy, sumpah gua nggak tahu. Tapi gua lagi kayak di dalam kamar gitu dan tiba-tiba dia nunggu nih si Arinya udah tidur belum gitu kan. Nah, pada saat si Arinya udah tidur gitu kan baru tuh ditusuk sama dia berarti ya cuy. Dan pada saat si Arinya terbangun masih ditusuk juga tuh ngap. Ya Allah, psikopat banget nih cewek. Gua amit-amit jangan sampai gue ketemu cewek kayak gini sumpah. Tidak lama berselang pelaku AA juga ikut keluar dari kamar. AA yang terlihat membawa sebuah sweater berwarna hitam dan berlari ke sebuah kamar untuk bersembunyi. Tidak selang beberapa lama AA keluar dengan santai. Ini habis ngebunuh nih. Santai aja bos, santai. Nggak ada takut-takutnya, nggak ada keringat dinginnya. Santuy aja. Kesel gue ya Allah. Menutupi kepalanya dengan kupluk dan berjalan menuju ke tangga bawah. Jadi kayak gue yakin nih orang udah sering nih ngelakuin hal ini ya. Gue nggak tahu ya, tapi maksud gue kayak mentalnya udah bener-bener santuy aja tuh ngebunuh orang ya. Ari yang terluka lalu terjatuh dalam posisi sedikit meringkuk. Berarti kayak gini lah cuy ya, bisa dibilang kayak dia nahan perutnya gitu. Dua orang perempuan yang datang bersama petugas resepsionis bergegas berlari ketika melihat kondisi Ari gitu kan. Korban yang sedang kritis mencoba kembali berdiri. Kasihan banget ya Allah. Seperti diketahui AA setelah ditangkap oleh kepolisian mengaku dendam. Nih ya mena motifnya. Dia tuh dendam ternyata nih ke Ari gitu kan. Bahkan dirinya kerap merencanakan pembunuhan Ari namun selalu gagal. Ya Allah, berarti emang udah ini ya. Udah berkali-kali nih dia ngerencanain nih kapan bisa gue bunuh gitu kan. Kayak gitulah istilahnya ya. Terus apalagi namun selalu gagal. Sebelum membunuh Ari, AA telah menyiapkan pisau untuk melaksanakan aksinya. Polisi menyebut dugaan sementara motif pembunuhan ini adalah sakit hati. AA tidak mengaku tidak terima atas sikap ya Allah, gue nggak bisa baca kira-kira sumpah dah. Pokoknya AA itu mengaku bahwasannya dia nggak terima karena si Ari ini itu cuek tuh setelah dia ngelakuin hubungan intim dengan cewek ini. Jadi kayak si Ari ini udah ngelakuin hubungan intim gitu kan dengan si cewek ini, tapi si Ari ini kayak cuek gitu, ngerti nggak sih? Kayak nggak lebih sayang gitu nggak, tapi kayak lebih cuek gitu kan. AA dan Ari sudah melakukan hubungan intim beberapa kali nih ya. Lu poin nih, lu catat nih ya, beberapa kali ya. Kemudian pelaku ini tak diacuhkan atau dicueki oleh korban selama beberapa bulan. Dari penelusuran polisi terungkap Ari Pratama memang menghindari pelaku AA setelah menjalin hubungan selama 7 bulan dan beberapa kali melakukan hubungan intim. Hubungan selebgram Ari Pratama dengan AA bermula dari kenalan di media sosial. Oke, udah selesai kita bacanya. Kalian udah tahu gimana kronologi ceritanya gitu kan. Dan sekarang gue bakal sedikit ceramah gitu kan. Gue bakal sedikit ngasih opini gue lah tentang pendapat gue tentang masalah kali ini coy. Let's go. Oke men, setelah kita lihat yang tadi ya cuy, di sini gue mau tanya dulu ke kalian nih. Coba komen di bawah. Menurut kalian pribadi nih ya, salah si Ari atau salah si ceweknya? Coba komen di bawah dah. Coba gue kasih waktu nih ngap ya, baru gue jelasin gitu. Oke udah, mantap. Jadi di sini gue bakal bilang ya cuy, salahnya itu sebenarnya gue nggak tahu nih siapa yang salah yang lebih dominan. Tapi menurut gue pribadi, yang salah itu lebih ke si ceweknya. Kenapa? Karena di sini dia ngelakuin pembunuhan men. Gak ada satupun pembunuhan yang bisa diwajarkan kecuali pembunuhan itu terjadi ketika si cewek ini tuh sedang diperkosa dan dia ngelakuin penolakan dengan pembunuhan. Nah itu baru tuh bisa diwajarkan. Tapi di sini posisinya adalah cewek ini udah dilakuin ini nih, udah dilakuin. Tapi dia baru setelah itu dendam gitu. Baru setelah itu dia bunuh. Berarti dia nggak nolak. Pada awal dia dilakuin itu dia nggak nolak. Nah di situ baru dia ngelakuin pembunuhan. Sama aja dia nerima perlakuan ini si Ari, tapi dia ujung-ujungnya nggak terima. Jadi kayak intinya udah nerima nih, tapi ujung-ujungnya nggak seneng gitu. Ya jadi di sini menurut gue pribadi salah dia sendiri. Dia udah nerima nih, udah dilakuin ini kan. Tapi ngapain lu terima gitu? Maksud gue kayak
maksud gue gini loh, ketika lu diituin sama Ari, kenapa lu nggak langsung nolak? Kalau lu takut bakal dicuekin, itu maksud gue ya men. Jadi di sini adalah gue nggak tahu salah siapa, tapi menurut gue salah si AA ini gitu kan. Gue nggak tahu nih permasalahannya gimana lebih lengkapnya. Tapi dari yang kita baca tadi motifnya adalah dia tuh dicuekin sama si Ari setelah dia lakuin ini. Nah makanya gue bilang di sini buat kalian para kaum hawa, kalau misal kalian diituin sama laki-laki, jangan mau, tolak. Karena nanti kalian ketika kalian udah dicuekin, kalian bakal sakit hati. Tapi di sini permasalahannya si AA ini, ketika dia sakit hati, dia membunuh. Itu bukan perilaku yang benar ya ngape. Jadi nggak ada satupun nggak ada satupun pengecualian di sini. Karena emang bener-bener dia itu udah dilakuin, dia terima gitu kan. Dia udah diituin, dia terima. Tapi setelah itu dia bunuh gitu, sama aja ngap. Lu udah dilakuin gitu. Jadi kayak lu udah berzina, terus lu ngelakuin dosa yang namanya dosa pembunuhan. Nggak tenang hidup lu gitu loh. Jadi maksud gue kayak hati-hati lah, nggak? Hati-hati lah gitu. Jaga pergaulan lu lah gitu. Jangan sampai lu gimana ya, jatuh ke dalam perzinaan terus lu ngelakuin pembunuhan. Itu udah kayak berlipat-lipat ganda men dosanya. Dan di sini menurut gua si Ari emang sedikit salah lah, karena di situ dia mencueki ya. Setelah dia ngelakuin itu dia nggak tanggung jawab, dia cuekin gitu kan. Nah itu salah gitu. Tapi ya lebih salah lagi ceweknya, karena ceweknya itu ngelakuin pembunuhan. Karena lu bisa menyelesaikannya dengan baik-baik sebenarnya. Nggak perlu lakuin pembunuhan, nggak perlu gitu loh. Karena ketika lu ngelakuin pembunuhan di situ lu salah. Karena lu ngelakuin pembunuhan setelah lu dizinain. Berarti lu nerima zina itu gitu. Ketika lu udah menerima zina itu berarti lu udah nggak ada lagi nggak ada undang-undang yang bisa melindungi lu, karena di situ lu udah dizinain. Berarti lu udah nerima, lu udah ngerasakan keenakannya gitu loh. Ngerti gak maksud gua? Lu udah menikmati. Ketika lu udah menikmati lu bunuh gitu, sama aja gitu loh. Lu gimana sih cara bilangnya men? Hina banget lah istilah si cewek ini ya cuy. Jadi intinya di sini gue juga bilang sama kalian para kaum Adam gitu kan, buat cowok-cowok, tolonglah ya kalau misal pacaran nggak usah lah ngelakuin hal itu gitu loh. Kalau misal kalian pengen pacaran kalian tuh baik-baik aja sampai nikah, ya udah nggak usah ngelakuin hal itu gitu loh. Karena ketika kalian udah ngelakuin hal itu ya cuy, kalian nggak bakal mendapatkan kenikmatan lagi setelah kalian menikah. Jadi kayak tahan gitu loh. Jadi waktu udah nikah baru gas gitu. Jangan ketika sebelum nikah lu udah gas. Ntar kalau udah nikah lu mau menikmati apa bos? Udah menikmati sebelumnya ya lu nggak mau menikmati apa lagi gitu. Jadi makanya maksud gue kayak nikah aja dulu baru ngelakuin hal itu. Karena kalau misal lu belum nikah kayak gini ujung-ujungnya gue nggak tahu si Ari mencuekin si AA ini ada alasan apa. Gue nggak tahu apakah emang dia udah ngelakuin hal itu baru dia cuek, atau ada permasalahan di balik itu. Karena bisa aja nih men, yang laki-laki cuek itu mungkin ada kesalahan di ceweknya juga kali ya. Mungkin si ceweknya ngelakuin hal-hal lain di luar perzinaan gitu kan. Mungkin dia ngelakuin hal yang bikin si Ari itu cuek sama dia, bisa aja gitu kan. Tapi ya di sini sama aja men, yang namanya zina itu nggak benar, dan juga yang namanya pembunuhan itu nggak benar. Jadi tolong ya, tolong banget buat para pemuda-pemuda. Maka gue bilang tadi ini permasalahan pemuda banget ya cuy. Ini bener-bener masalah. Ini bener-bener masalah yang terjadi di kalangan pemuda lah gitu. Karena ini bener-bener kayak pemuda banyak banget yang ngelakuin zina gitu. Tapi kalau misalnya cewek yang kayak gini, lu mau apa men? Lu dibunuh, lu udah ngelakuin zina, lu dibunuh, meninggal lu dalam keadaan hina gitu loh. Karena lu udah ngelakuin zina gitu. Jadi intinya di sini gue juga ikut berduka cita sebenarnya atas meninggalnya Ari. Cuman sekali lagi gue bilang, gue nggak membenarkan perilakunya Ari, dan juga gue tidak membenarkan perilakunya si ceweknya gitu. Karena sama-sama ngelakuin kesalahan ya. Karena si Ari juga ngelakuin berzinaan, baru dia cuekin. Nah si ceweknya udah dicuekin, membunuh lagi, udah ngelakuin zina lagi. Jadi intinya di sini gue bilang, tolonglah, ini pembelajaran juga ya buat para pemuda-pemuda di luar sana. Tolong kalian itu ya lebih hati-hati dalam menjalani hubungan gitu. Dan juga buat cewek-cewek kalau diajak, tolak aja daripada nanti kalian ngelakuin pembunuhan juga akhir-akhirnya kayak si AA ini gitu kan. Waktu kalian udah disakitin, kalian sakit hati gitu kan, kalian bunuh kan, sama aja. Jadi intinya untuk menghindari hal itu, kalian jangan sampai ngelakuin perzinaan. Itu aja menurut gue pribadi ya cuy ya. Yaudah guys, sekitar pesan moral kali ini. Tolong jaga pergaulan kalian, jangan sampai terlalu bebas. Tapi boleh bebas, tapi jangan terlalu bebas. Jangan lakuin seks bebas juga ya men ya. Jadi intinya sekitar video gue, jangan lupa di subscribe dan see you next video and bye bye. Sekali gue bilang, gue ikut berduka cita juga buat Ari Pratama ya. Karena dia meninggal dalam keadaan yang gak baik-baik gitu. Dibunuh sama pacarnya sendiri men. Pacarnya juga gak ada obat. Jahat banget sumpah.